sekarang kita tahu kisruh rumah tangga antara Baim Wong dan juga Paula Verhoeven masih terus berlanjut dan persidangan juga masih terus dijalankan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ya kan? Ada beberapa nama yang akhirnya diasumsikan oleh netizen, katanya ini tersangkut tentang urusan rumah tangga Baim dan juga Paula. Salah satunya asumsi netizen adalah bintang tamu yang akan kita hadirkan kali ini. Benarkah itu Langsung terjadi? saja kita panggil Dimas Andrea. Selamat pagi Dimas Andrea, selamat datang di Bagi-Bagi Ambiar, silakan. Silakan Mas. Oh, di sini. Mas, ini. Oh, jadi ini orangnya. Siapa? Ya, oh jadi kamu. Jadi kamu. Yang Kenapa bener ya? dong, kasih ini klarifikasi. Oh, akhirnya Iya, ini. kan banyak loh yang janda-janda loh Mas. Ya enggak, maksudnya ini Dimas Andrean Kan ada, gitu. kan banyak perempuan. Kenapa? Iya, kenapa sih? Maaf lo ya. Waduh, ya ampun. Banyak yang harus dijelaskan, tapi Dimas Andrean, gimana perasaan kamu disangkut pautkan dengan hubungan rumah tangga mereka? Dituding perselingkuhan. Jadi selingkuhannya Paula. Dituding. Diduga. Sebenarnya ngakak sih. Ngakak ya? Ngakak awalnya tuh selama-lama jadi kesel. Kesel Iya, ya, pasti. oke. Karena wajahnya dipakai Pasti. di berbagai postingan. Tapi sebelumnya Dimas, kami semua di sini ucapkan Terima kasih. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, Dimas Andrean yang dituding mencelakakan Paula Verhoeven. Ini dia. Dimas Andrean, mengenal Paula Verhoeven? Enggak. Bukannya ini jalan bareng kemarin. Hah? Serius lu, Karen? Iya kayaknya. Jangan bikin gosip lu, Kak. Kayaknya lihat Yang kemarin jalan bareng Pak Udin. Pak Udin dan Dimas. Gimana mau jalan bareng bilangnya nggak kenal? Jadi nggak kenal sama sekali. Kenal. Kalau sama Mbak Imung kenal dong? Ya kenal gitu-gitu aja. Enggak yang kenal akrab banget, enggak. Kalau nggak kenal, lantas kenapa sampai akhirnya jadi kamu? menyangkut paut nama kamu di sini? Jadi sebenarnya nggak ada yang menuding, tapi ada yang memakai foto tanpa izin. Jadi kayak pencari-pencari AdSense yang nggak bertanggung jawab lah. Itu ada di mana? Aplikasi mana? Ada di sebuah media nggak jelas lah. Oke. Oke. Jadi menggunakan wajah kamu sehingga warganet berasumsi bahwa kamu ada udang di balik batu dalam rumah tangga mereka. Sebenarnya asumsi apa ada asumsi atau enggak sih nggak tahu. Cuman intinya waktu itu foto dipakai, terus awalnya lucu aja kenapa tiba-tiba foto saya yang dipakai gitu kan. Iya. Kesel, ngakak dulu terus baru kesel akhirnya. Foto ini bukan yang dipakai. Sambil kita lihat ini postingan Dimas Andrea beberapa waktu yang lalu. Oh, foto ini ya. Tolonglah para pencari AdSense ini bijak bikin thumbnail. Jangan asal catut foto orang tanpa izin. Berita negatif orang, foto gue yang dicatut terus dikatain jelek lagi. Media lawak ini, gue cari kali ya. Ketika wajah kamu, foto kamu dipakai, kemudian disangkut pautkan. Jadi Saat itu kamu langsung menghubungi, walaupun Mbak Im kamu cuma kenal gitu-gitu aja ya, tapi kan bisa lewat media sosial. Kamu sudah ada komunikasi sama Mbak Im sih? enggak. Jadi sebenarnya urusan itu kan bukan urusan kita ya. Jadi intinya cerita awalnya itu yang ngegapin itu istri. Dia baru bangun tidur nih ceritanya. Terus habis itu ngeliatlah foto, kok mirip laki gue. Karena mukanya di blur-blur gitu loh. Oke. Tapi kan dia kenal kan. Ini kamu nih kayaknya nih. Dia ketawa, ngetawain saya. Iya. Tawa, mana-mana lihat. Pas lihat kayak gini, oh iya ya kenapa foto gue dipakai nih? Gondrong dan jelek katanya. Ya nggak ngereok itu istri. Nah istri kesel gara-gara dikatain jelek katanya. Kalau gue nggak kesel, tapi lebih keselnya kenapa ini fotonya dipakai buat naikin berita kayak gitu. Foto ini maksudnya? Iya, Karena ganteng banget loh foto ini. Iya. Cuman mungkin mereka butuh orang yang gondrong kali ya, jadi foto itu yang diambil kali ya. Enggak, tapi maksudnya istri nggak percaya ya dengan berita itu ya? Iya, memang nggak percaya orang tiap hari. Untung aku nggak gondrong. Kalau aku gondrong, ntar foto aku ya. Enggak, Kak, lu begini ya, Karen. Enggak, Kak, lu nggak gondrong, Kak, lu botak. Begini ya, kalaupun lu gondrong, nggak ada yang percaya lu sama Paula, nggak ada yang percaya. Apa? Lagian kita nggak pernah tahu loh Sobat Amir. Maksudnya gini loh, ini kan sampai dengan sekarang ini cuma asumsi, cuma tudingan-tudingan doang. Paula berselingkuh segala macam. Iya. Kan pembuktiannya itu kan di persidangan. Kita Betul. juga nggak pernah tahu apa yang terjadi. Orang cuma berasumsi doang, bola liar sampai akhirnya. Termasuk sangkut pautnya Dimas karena rambutnya gondrong, dipakailah wajahnya di sana. Jadi hubungan sama Paula nggak ada, komunikasi pun nggak ada sama sekali. Nggak ada. Lebih dibuat santai aja kalau kamu. Iya, jadi naikin
postingan itu sebenarnya cuman untuk kayak jangan sampai nanti berita ini tiba-tiba kesebar sendiri, kita nggak pernah tahu kan. Orang percaya dikira beneran selingkuh atau gimana, kita kan nggak tahu. Ya udah naikin sendiri aja. Oke, ada satu media online menuliskan berita seperti ini, kamu boleh tanggapi. Dimas Andrian dituding hianati Baim Wong. Istri beri reaksi. Gimana maksudnya? Dimas Andrian Nama dituding jangga gimana sih? Kenapa gue dituding ngenatin baik? Ya berita-berita. Ya mungkin karena sesama artis. Sekarang gimana? Ini Nggak gimana Kang Sule? Apa? Sekarang gini. Ya, Terus? dulu gitu. Aduh. Emang Ini berita-berita kayak gini kan banyak banget di Betul, clickbait ya. internet itu. Supaya orang klik aja. Di YouTube pinter-pinter apalagi kan? banyak banget judul-judul yang nggak jelas itu, tapi isinya nggak gitu. Iya, orang saya aja ditulis di situ, saya disangka selingkuh sama Selena Gomez. Selena Kalau Gomez. itu aku percaya, Kang. Itu aku percaya mungkin bisa terjadi sama Kang Sule. Tapi dengan banyaknya media online, kemudian juga ada postingan yang menggunakan wajah kamu, itu kan pencemaran nama baik. Sempat ada terpikir untuk menghubungi media tersebut atau memberikan somasi? Kemarin kita sempat mikir mau terusin, mungkin bisa jadi diterusin, bisa jadi enggak, belum tahu. Cuman intinya gini, kalau mau cari duit, pakailah supaya bisa lebih cerdas. Karena banyak banget ternyata kalau misalnya kita ngobrol sama teman sesama seprofesi yang fotonya sering banget dipakai gitu untuk ini, untuk itu, untuk ini gitu. Jadi ya. Sekarang tuh bisa gini, bisa ada kayak aplikasi yang dia tuh kayak ngomong bener, kayak Nah, AI, artificial intelligence. itu dia membawakan iklan loh. Ya, Iya. betul. Dengan Iya. suara artis Dengan suara, misalnya ya. Dewi Dengan Persik suaranya, ada. ya padahal itu bukan kita yang ngomong. Betul. iya. Dengan Tapi secanggih suaranya itu itu ya. bisa disamain. Oke, tapi buat kamu sendiri Dimas, apakah ini berpengaruh nggak sih sama pekerjaan kamu? enggak sih, basically enggak sih, aman-aman aja. Tapi kan harus diklarifikasi ya Mas, supaya tidak meluber kemana-mana, melebar kemana-mana. Iya benar. Aku Makanya setuju datang itu. ke sini ya untuk mengklarifikasi itu semua. Terima kasih Benar, sudah datang ke benar. sini, kasih tahu sama warganet, termasuk juga semua yang berasumsi bahwa ada hubungannya sama Dimas Andrian, ternyata tidak benar. Tidak benar, apalagi Ya. tadi ada artikel bahwa istrinya kan sampai memberikan reaksi-reaksi yang seperti apa Mas? Nggak ada, sebenarnya nggak ada reaksi yang terlalu Reaksi sering. ketawa itu tadi kan? Iya, reaksi ketawa bener-bener itu tadi aja. bener-bener apa ngejek ketawain awalnya, terus lama-lama dia kesel mungkin karena pemberitaannya Makin Blunder makin. ya aneh. Terus kalau saya lebih kesel gara-gara fotonya dipakai aja. Oke. Izin gitu. Tapi kalau yang satu ini, lagi-lagi ada nama kamu dicatut media online. Kesel nggak kamu baca yang satu ini? Gak cuma dituding selingkuhan, Paula Verhoeven, Dimas Andrian disebut tak seganteng Baim Wong. Semua orang tuh zaman sekarang bebas nulis apapun di media Iya, online. itu sampai namanya jadi viral. itu namanya Bayi Pungki loh. Hai Pungki di mana kau? Yang nulisnya ya. Gimana sih maksudnya nulis Dimas namanya kan Andrian Baik Pungki. disebut tak Ini kalau udah perbandingan fisik ini sudah mulai tidak lucu ya. Tapi tanggapan kamu Aduh, ya sebagai Allah. orang yang dicatut namanya di situ gimana? Jujur, tanggapan ganteng jelek saya nggak terlalu peduli. Subjektif ya. Nggak peduli banget. Relatif lah yang namanya orang. Cuman ya, Mas. intinya kalau misalnya udah masuk ke ranah red zone, misalnya family or what gitu, that's udah mulai diserius. Tapi kalau cuman Betul, hubungan betul, cuman betul. sama sayanya doang, it's okay. Betul, kalau udah Masih menyangkut bisa lah. keluarga nggak nyaman. Lu tuh tipikal orang yang termasuk santai menanggapi masalah ya? Selama masih santai, selama masih oke-oke aja, ya oke aja. Gitu. Tapi kalau udah bener-bener nggak bisa ditolerir, ya lanjut. Termasuk 11 tahun rumah tangga sama istri kurang lebih ya? 14 tahun. 14 tahun, sorry. 14 tahun rumah tangga sama istri. Nggak pernah ada berita miring sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang bisa menguatkan lo dan juga istri sampai akhirnya kayaknya nggak pernah kita dengar berita miring sama Iya. sekali. Gue dan kanan kiri juga nggak ada. Apa yang menguatkan kalian berdua? Apa yang menguatkan poinnya sebenarnya komunikasi sih. Iya. Jadi intinya sekecil apapun ya open aja komunikasi. Dikomunikasiin gitu. Yang mau merit? Jadi komunikasi yang paling penting, apapun yang jadi unek-unek sebaiknya diomongin walaupun pahit ya. Tuh. Tapi lebih baik kebuka aja. Walaupun pahit diomongin Wi kalau dalam rumah tangga. Kan pahit tuh. Pahit terus Kang. Enggak. Ntar dapat yang manis, bisa sabar. Iya memang harus sabar menunggu yang baik. Amin. Tapi mungkin komunikasi bukan cuma masalah misalnya permasalahan rumah tangga, termasuk karir. Kita mau kasih lihat yang satu ini nanti kalau Dimas cerita tentang karir, apa yang sampai akhirnya memutuskan dia untuk Ini mah nggak miring beritanya. banting setir. Ya kan? Dimas Andrian disebut sepi job. Akui pemilih soal cerita atau karakter yang akan ia perankan. Setuju? Vicky, pemilih. Sepi job katanya Dimas. Ini mah nggak miring itu. Apanya miring? Itu tulisannya beritanya nggak. Iya tulisannya lurus. Beritanya miring. Gimana itu Mas? Tahu Mas tentang artikel ini Mas?
Nggak tahu sih, nggak pernah baca. Oh nggak tahu. Tadi yang nulis itu namanya Nadia Mas. Tapi emang pemilih kalau soal karakter kan ada juga orang yang tipikal nggak memilih karena memang faktor ekonomi apa aja diambil. Kalau Dimas? Kalau untuk acting iya. Betul. Lebih milih karakter atau ceritanya yang menarik atau mungkin menantang, let's say katakanlah gitu. Lebih suka ambil antagonis, protagonis? Apapun sih kalau untuk karakter sih. Action. Asal ya terserah. Emang bebas. apapun, emang antagonis bagus. Tapi dibilang apapun, antagonis, protagonis, tapi dibilang pilih-pilih peran. Apakah sampai akhirnya banyak peran yang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, memutuskan kamu untuk banting setir menjadi seorang DJ? Sebenarnya bukan banting setir ya, musik itu udah mungkin dari SMP kali ya. Jadi sebenarnya hanya meneruskan salah satu passion selain acting gitu. Kalau musik itu udah jiwa gitu ya Mas ya. Ya sama. Oh Dimas DJ sekarang Iya, juga. benar. Udah lama Udah nih lama. DJ. Oh nanti kita featuring lah ya. Ya, Nanti di pasta gue Dimas ya. Apa? DJ Mr. ya? Glowing. Dimas, tapi Gak promoin deh. kan kalau kamu bilang DJ adalah passionnya kamu. Secara penghasilan kalau boleh jujur, mana yang lebih besar? Nge-DJ atau ketika berakting? Basically sebenarnya kalau semuanya dijalanin pakai passion, duit itu bisa jadi nomor 2. Karena cari duit nggak cuma hanya di acting atau di Iya juga. musik. Iya juga sih. Kita bisa usaha, kita bisa cari yang lain. Iya. So sebenarnya adalah asal kita happy dan jalanin. Asal kita happy, mengerjakan sesuai dengan passion kita, maka duit akan ngikutin. Tapi kan artis manusia juga Rian, nggak cuma main film doang, main film, main sinetron. Apa aja, bisa kan? punya usaha, Punya usaha yang lain. segala Benar, Iya. termasuk yang dia kerjakan sekarang bukan berarti bahwa memang tawarannya sepi job segala macam, tapi mengerjakan passionnya dia dong. sekarang. Sukses Iya, ya buat Dimas Andrian ya. betul. Salam buat Sukses selalu, istri, salam buat semoga istri ya, Mas. ya ini cuma kerikil doang dalam rumah tangga, ya bisa menguatkan Iya. kalian berdua selama 14 tahun dan juga tahun-tahun ke depan ya. Tapi kalau ngomongin soal selebriti tanah air, kita juga berharap semoga yang satu ini bisa disegerakan, karena kita tahu pacaran bertahun-tahun sampai dengan sekarang kita masih belum tahu nikahnya kapan. Kepo banget sih kalian. Iya dong, soalnya kalau dari pihak perempuannya dia ngerasa masih belum yakin sama sang cowok, katanya sang cowok boros. Benarkah sang cowoknya boros? Dibagi-bagi ambiar kita hadirkan, ini dia Bastian Steel dan juga Sita Marino. Kamu tahu kamu? Aku juga nggak tahu. Selamat pagi. Pagi, apa kabar? Halo sayang Sandi. Nggak penting itu. Sita apa kabar? Kakak. Sehat? Pasti Ini dia nih, pasangan muda yang sampai dengan sekarang kalau kita tanya nikahnya kapan, nggak pernah tahu jawabannya kapan ya, tapi selalu ada keseriusan. sini dulu. Masa lupa sih udah diundang Saya baru pertama berkali-kali kali. ya. Bastian Steel dan juga Sita, kami semua di sini ucapkan. Terima kasih. Iya lupa diri dulu. Iya. Bastian, jadi kapan akan segera menikah? Jangan dijawab sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.